Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy di areal Kebun Binatang Kabupaten Sorong, Aimas. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di saat ini kita hendak membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Berilah kami hikmat dan kuasa-Mu, sehingga ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti, memahami maksud firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, dan kami yang mendengarkannya, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 7. Injil Matius pasal 5 ayat 7 dengan perikop pembacaan ucapan bahagia. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya membacanya bagi kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari pembacaan kita saat ini, maka tema yang hendak kita renungkan yang berbunyi bahagia karena murah hati. Tema kita saat ini berbicara bahagia karena murah hati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sampai dengan saat ini kita semua masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Hal ini begitu mempengaruhi setiap sisi kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita pun merasakan bahwa memang susah mencari uang dalam masa pandemi ini. Tidak heran jika kemudian kita menemukan di sekitar kita ada orang-orang yang berpikir untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk bertahan hidup. Benar, di mana-mana banyak orang saat ini sedang sulit. Tetapi kita juga sulit. Banyak orang membutuhkan bantuan. Kita juga membutuhkan bantuan. Pikiran seperti ini terlihat wajar di masa yang sulit ini. Tetapi pada akhirnya pemikiran ini menyulitkan seseorang, menyulitkan kita untuk rela memberi atau berbagi bagi sesama kita yang sedang membutuhkan. Pemikiran seperti ini bukanlah pemikiran yang baru terjadi di zaman ini. Orang-orang pada zaman Yesus pun telah melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah situasi terjajah, orang-orang berusaha mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Penindasan sosial terjadi di mana-mana. Para pemungut cukai berlaku semena-mena terhadap rakyat. Ada begitu banyak penderitaan yang terjadi. Pembacaan kita saat ini, Matius pasal 5 ayat 7. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Merupakan salah satu ucapan bahagia yang dikatakan Yesus lewat khotbahnya di bukit, Matius pasal 5 ayat 7. Lewat perkataan ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa mereka yang menunjukkan kemurahan, inilah yang akan memperoleh kemurahan Tuhan. Yesus juga hendak mengingatkan orang-orang pada saat itu untuk terus menjadi berkat bagi sesama, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ungkapan murah hati di sini tidak bisa kita lihat secara sederhana sebagai suatu bentuk rasa simpati terhadap orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Tetapi lebih daripada itu, murah hati lebih ke arah tindakan memberi apa yang menjadi kebutuhan sesama kita. Entah pemberian itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk moral. Kita tidak perlu menunggu
menjadi orang yang kaya atau mempunyai jabatan tertentu, barulah kita memberi. Yang pasti kita memberi dengan dasar pemikiran bahwa kemurahan Tuhan yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Oleh sebab itu haruslah kita terus dengan cara bermurah hati kepada orang-orang lain. Jangan biarkan ketamakan menguasai diri kita. Jangan kita biarkan kita hidup untuk diri kita sendiri. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, di luar sana banyak orang yang hidup hanya bagi dirinya sendiri. Mereka menutup mata, mereka menutup telinga terhadap penderitaan orang lain. Kita ingat bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang pemurah, Allah yang memberikan kemurahannya, Allah yang memberikan segala-galanya bagi kita. Allah juga memberi hatinya bagi kita. Kita sadar sungguh bahwa kita tidak layak menerima kemurahan Tuhan itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang yang murah hati adalah orang yang hidupnya tidak didasarkan pada egoisme dan ketamakan. Orang yang murah hati adalah orang-orang yang berbahagia karena ia kaya dari dalam hatinya. Orang yang murah hati adalah orang-orang yang berbahagia karena ia mampu memaknai kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang murah hati adalah orang-orang yang berbahagia karena ia memiliki sesuatu yang bernilai kekal, lebih dari sekedar materi di dunia ini. Jadi dikatakan bagi kita di saat ini, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini juga mengajak Bapak Ibu dan saya supaya mari kita juga bermurah hati, supaya kita juga memperoleh kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat untuk melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Dan jadikanlah kami sebagai berkat-berkat bagi orang lain yang saat ini ada dalam kesusahan. Kami tahu bahwa saat ini kami ada dalam situasi pandemik. Tetapi Tuhan, jangan biarkan situasi ini membuat kami khawatir akan berbagai hal yang terjadi di sekitar kehidupan kami. Tetapi berilah kami percaya sungguh kepadamu Tuhan, sehingga kami juga mampu memberi bagi setiap orang-orang yang sedang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang membaca merenungkan firman-Mu, tetapi kami juga yang mendengarkannya. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.